Pemirsa Sapa Jateng dimanapun Anda berada, membahas mengenai standar pelayanan kesehatan di rumah sakit di seluruh Indonesia, seyogyanya memang harus mengacu pada aturan atau regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Republik Indonesia. Dan membahas mengenai standar pelayanan kesehatan di rumah sakit di seluruh Indonesia ini tentunya ada komponen-komponen pendukung seperti tenaga kesehatannya. Kemudian juga pelayanan kesehatannya termasuk alat-alat yang memadai untuk menunjang pemeriksaan kesehatan yang bermutu, hingga gedung-gedung yang representatif. Dan membahas mengenai hal ini telah hadir bersama kami ketiga narasumber di pagi hari ini, dan akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Wakil Bupati Kendal, Pak Windosuko Basuki. Selamat pagi Pak Basuki, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Kemudian yang kedua ada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Suwondo Kendal, ada Dr. Saiku. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian yang terakhir ini ada PLT Kepala Dinas Kabupaten Kendal, ada Gus Parno. Gus Parno, selamat pagi, kabar sehat? Ya, selamat pagi Mbak, sehat selalu. Oke. Alhamdulillah. Ini ketiga narasumber kami alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat gitu. Dan membahas mengenai standar pelayanan ini. Tadi saya sempat berkeliling-keliling rumah sakit gitu untuk tadi melewati gedung Edelweiss, kemudian Bougainville dan seterusnya. Tapi ternyata ini cukup luas gitu. Dan saya rasa di tempat yang cukup luas ini saya cukup penasaran sebenarnya apakah di tempat yang cukup luas ini memang semuanya digunakan untuk pelayanan kesehatan atau bagaimana ini dokter? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali ini dari Pak Galuh, bahwa memang benar, memang ada standarisasi tentang rumah sakit. Jadi untuk pelayanan sendiri paling enggak ada 70% dan yang 30% ini untuk ruang terbuka hijau termasuk yang parkir. Jadi memang ada standarisasi seperti itu. Jadi nuansanya tidak hanya sekedar gedung gitu aja untuk pelayanan, tapi namun demikian juga untuk itu tadi sirkulasi, untuk kehijauan dan sebagainya. Jadi tetap mempertimbangkan lingkungan juga. Terima kasih. Oke, berarti memang 70%-nya pelayanan, 30%-nya untuk ruang terbuka hijau. Saya dengar juga di sini ada taman yang cukup terkenal gitu di RSUD Kendal ini. Bisa diceritakan Dok mungkin? Bisa, ini ada taman yang hampir setiap sudut ruangan yang kosong selalu kita buat untuk taman. Ini memberi kesan bahwa kita juga ramah lingkungan dan sebagainya. Jadi ada yang di belakang sana, setiap ada celah ini kita buat taman sehingga pelanggan-pelanggan kita atau pasien kita merasa nyaman. Tidak hanya yang sakit saja, tapi pengunjung juga merasa nyaman gitu Pak. Termasuk juga memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oke. Kalau tadi saya melihat ada ruang Bougainville, ada Edelweiss, ada bermacam-macam, saya sampai lupa namanya. Itu apakah semuanya itu memang ditujukan untuk masyarakat secara umum, ataukah bagaimana ya Dok? Betul, jadi kita ada beberapa ruang bangsal, itu mulai yang dari depan ada bangsal mawar, ada bangsal cempaka, ada bangsal kenanga, Bougainville, Flamboyan, yang paling belakang itu untuk pelayanan jiwa, yaitu ada bangsal Edelweiss. Insya Allah untuk yang kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal ini sehubungan dengan pelayanan di rumah sakit, insya Allah semua bangsal kita sudah punya. Total ada berapa bangsal dan berapa poli nih Dok? Kalau yang di bangsal kurang lebih ada 7 bangsal, terus yang di polinya ada 19 poli. Ada 19 poli. Ada semua, ya, alhamdulillah. Ini cukup lengkap. Cukup lengkap ya? Untuk rumah sakit tipe B, insya Allah cukup. Pak. Oke, kita ke Wakil Bupati Kendal, Pak Basuki. Ini tadi melihat pemaparan dari
Dokter Saiku ini, Ya. semakin banyak pelayanan yang ada di Rumah Sakit Dr. Suwondo ini. Kira-kira dari Pemkab sendiri memandang RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini seperti apa ini? Tentu pemerintah dalam hari ini sebagai leading sektornya Kepala Dinas Kesehatan dalam pengawasan, pembinaan Rumah Sakit Suwondo ini langsung di bawah Kepala Dinas. Saya dan Bupati tentu selalu memberi pengawasan, pembinaan kepada pelayanan Rumah Sakit Suwondo ini, karena kalau kita lihat historis daripada berdirinya Rumah Sakit ini sudah cukup lama, ya, sudah hampir mungkin 100 tahun, ya, tepatnya sekitar tahun 1933, di mana di era penjajahan Belanda, ya, pada waktu itu hanya klinik umum, gigi dan mata. Dalam perjalanan waktu hingga hari ini tentu berkat kerja keras, ya, pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, tentu juga peran aktif Bupati, Wakil Bupati ini sampai hari ini tentu jauh lebih berbeda dari sebelumnya. Dan kita berharap dalam perjalanan waktu itu Rumah Sakit Suwondo harus bisa memberi pelayanan kepada masyarakat yang prima, yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini terbukti hari ini Rumah Sakit Suwondo pun akan berbenah, akan memperluas rumah sakit yang hari ini sudah mulai dilaksanakan. Tentu ke depan saya yakin Rumah Sakit Suwondo ini akan menjadi harapan masyarakat Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan pengobatan dan lain sebagainya. Jadi sudah sekarang tidak perlu lagi berpikir masyarakat Kabupaten Kendal untuk berobat di luar Kabupaten Kendal, mungkin di Semarang dan lain sebagainya. Karena Rumah Sakit Suwondo itu sudah jauh lebih lengkap daripada rumah sakit yang ada di Kabupaten. Sudah memadai untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan kesehatan seperti Ya, itu. betul. Jadi segala sesuatunya, bahkan tenaga medis, dokter spesialis ini sudah banyak, sekitar 35. Jadi artinya sudah bisa mencakup permasalahan masyarakat yang hari ini sedang mendapat pelayanan daripada kesehatan di Dr. Suwondo tersebut. Oke, terima kasih. Kita ke Dinas Kesehatan. Untuk pola koordinasi sendiri dengan RSUD Dr. Haji Suwondo ini seperti apa ini? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya, jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal itu di tahun 2022 ini kita menaungi di Rumah Sakit Suwondo, termasuk 30 puskesmas yang ada di Kabupaten Kendal. Rumah Sakit Suwondo ini kita selalu berkoordinasi, bersinergi bersama, dan dalam anggaran pun kami mensupport penuh. Jadi Rumah Sakit Suwondo ini harapan kami bisa mewujudkan impian derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kendal dengan pelayanannya. Maka dari itu kita punya planning yang sangat besar untuk khususnya untuk Rumah Sakit Suwondo ini. Untuk komunikasinya sangat-sangat bagus sekali. Kita bersinergi, sangat bersinergi sekali dalam hal segalanya, dalam anggarannya. Dan kita pun punya idaman yang sangat besar sekali di tahun 2023. Kita akan membangun bagaimana Rumah Sakit Suwondo ini, tadi yang disampaikan Pak Wakil Bupati benar, bagaimana kita berobat selesai di Kabupaten Kendal. Jadi masyarakat Kabupaten Kendal tidak usah lari ke Semarang, ke Temanggung maupun ke Batang, tapi bisa selesai di Kabupaten Kendal ini. Bagaimana mewujudkannya? Ya kita bersama-sama, dari Sarprasnya, dari SDM-nya, dari alat kesehatannya, kita penuhi dari Dinas Kesehatan. Itu satu kunci. 3 hal itu, yaitu Sarprasnya, alat kesehatannya, dan SDM-nya. Itu yang akan kita tonjolkan, kita sampaikan kepada masyarakat. Inilah Rumah Sakit Suwondo dalam pelayanan bisa tercapai. Dan di tahun 2022 ini, di bulan Desember ini, kita akan melakukan akreditasi. Dan harapan kami akreditasi ini kita mencapai paripurna. Sehingga pelayanan-pelayanan selesai di tingkat Rumah Sakit Suwondo untuk masyarakat Kabupaten Kendal. Artinya untuk menuju atau menghadirkan pelayanan yang terbaik di Kendal tentunya harus berkoordinasi gitu dari berbagai pihak seperti itu ya. Ini menarik, tadi membahas mengenai tenaga kesehatan ke Dokter Saiku ini. Tenaga kesehatan ini kan
pastinya yang menjadi pandangan masyarakat juga selain infrastruktur dan juga sarana dan prasarana. Kalau di RSUD Kendal ini seperti apa tenaga kesehatannya, Dok? Untuk rumah sakit di Dr. Suwondo Kendal ini sebagai rumah sakit TOB dengan ketentuan sesuai dengan Permenkes 47, insya Allah sudah terpenuhi semua, Pak. Mulai dari fak yang besar, yaitu ya ada penyakit dalam, ada spesialis anak, ada spesialis bedah, dan kandungan sudah termasuk spesialis yang lainnya, mulai dari mata, terus dari saraf dan sebagainya yang sesuai dengan ketentuan ini itu kita punya, bahkan kita sudah punya subspesialis yaitu bedah saraf, walaupun masih bermitra dengan Karyadi. Inilah yang sesuai dengan harapan Pak Wakil Bupati tadi. Masalah kesehatan terutama pelayanan di rumah sakit selesai di Kendal, harapannya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi cukup lengkap, sarana prasarananya lengkap, tenaga kesehatan juga sudah memadai gitu. Kita kembali ke Pak Basuki soal untuk menciptakan kesejahteraan kesehatan untuk masyarakat ini yang sudah dilakukan oleh Pemkab Kendal ini seperti apa, tapi tahan dulu, kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Sapa Jateng. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng, terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Setelah sempat kabur, tersangka Dirto berhasil ditangkap pada Rabu sore. Kondisi minibus syarat penumpang tersebut bagian depan ringsek tak berbentuk lagi. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Sapa Jateng pemirsa? Pak Basuki, kita melanjutkan perbincangan yang tadi untuk menciptakan kesejahteraan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Upaya-upaya apa yang sudah dilakukan dari Pemkab Kendal kepada masyarakat ini, Pak? Tentunya pemerintah dalam hari ini berperan sebagai pengawas dan pembina ya, karena bahwa rumah sakit ini adalah badan layanan umum daerah di mana mereka beroperasional secara mandiri ya, pengelolaan anggarannya sendiri tanpa dibantu oleh APBD. Tentu kita mensupport banyak hal agar ke depan rumah sakit ini makin diterima oleh masyarakat dalam pelayanan-pelayanan dalam menghadapi pasien dan lain sebagainya. Di mana intinya bahwa Rumah Sakit Suwondo ini hari ini sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk masalah BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja, artinya memudahkan masyarakat bisa terasakan dengan adanya BPJS tersebut. Begitu juga dari tim medis ya, bahwa rumah sakit ini seluruh tenaga medisnya adalah bekerja harus secara optimal, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan sehingga masyarakat tuh merasa terpuasi. Sebagai moto daripada Rumah Sakit Suwondo ini, senyumku adalah kesembuhanmu. Artinya kalau kita memaknai senyumku adalah kesembuhanmu, tentu kita bekerja memang betul-betul secara tulus ikhlas agar masyarakat merasa terayomi dan merasa senang berada di Rumah Sakit Suwondo ini. Saya rasa itu, Pak. Tentunya untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat itu perlu koordinasi juga, gitu Pak, dari Ya. Pemkab, dari RSUD, seperti itu. Ya, termasuk sarana prasarana yang hari ini sudah dimiliki oleh Rumah Sakit Suwondo yang tadi dikatakan oleh Pak Direktur, di mana dari sisi medis dan lain sebagainya sudah hampir semua sudah ada, bahkan pelayanan jiwa pun sekarang sudah ada di Suwondo ini. Kira-kira ada yang akan dikembangkan di kedepannya ini, Pak, terkait pelayanan kesehatan di Kendal ini? Ya, sebagai bukti hari ini bahwa kita akan memperluas rumah sakit ini yang kurang lebih kita sudah membeli tanah kurang lebih 3,5 hektar. Sudah ada lahannya? Sudah ada lahannya dan Oke. sudah dikerjakan mulai dari penimbunan tanah dan insya Allah 2023 sudah mulai untuk bisa kita laksanakan pembangunan. Oke, untuk memperluas pelayanan juga, Ya, untuk betul. menambahkan pelayanan Ya. kepada masyarakat. Oke. Kita ke Dinas Kesehatan nih, membahas mengenai pengembangan pelayanan kesehatan. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa ini, Dok? Iya, jadi di tahun 2002 ini kita punya target untuk pelayanan mutunya, kita barometernya akreditasi. Akreditasi. Nah, di Desember ini, tadi ya saya sampaikan kita akan akreditasi dan harapan kami paripurna. Statusnya paripurna, insya Allah itu tercapai. Pak Diri ya tercapai, kita sepakat akan tercapai paripurna di tahun 2022 ini. Itu secara pelayanan. Pengembangan secara prasnya, tadi disampaikan Pak Wakil Bupati benar. Kita sudah membeli tanah 3,5 hektar, 3,5 hektar, dan kita lagi membangun. Dan insya Allah di tahun 2023, di bulan Maret, April, kita sudah mulai membangun. Dengan kelas VVIP. Jadi rumah sakit daerah Suwondo ini adalah salah satu harapan dari masyarakat. Karena ini rumah sakit negeri. Ya, rumah sakit negeri yang bisa mensupport penuh kepada masyarakat di Kabupaten Kendal. Dan planning kita, master plan kita, itu dari nanti pembangunan ini kita harus selesai. Selesai di tahun 2023 dengan luas tanah 3,5 hektar. Ini nanti berbagai macam bentuk pelayanan di situ. Dan itu kita buat senyaman-nyaman mungkin. Nah, jadi masyarakat datang ke rumah sakit itu tidak rasa khawatir. Tidak ada image nanti saya pelayanannya tidak baik. Enggak. Image itu kita hilangkan semuanya. Ya, pokoknya yang dari masyarakat Kabupaten Kendal yang datang ke rumah sakit Suwondo ingin berobat, insya Allah diberi pelayanan yang terbaik atau pelayanan prima. Nah, langkah kita dari Dinas Kesehatan
selain juga mempersiapkan ini saprasnya, sarana prasarananya, membuat gedung, juga alat-alat kesehatan kita update. Ya, alat-alat kesehatan yang ada di rumah sakit ini kita support penuh, baik itu anggaran dari DAK dan alokasi khusus maupun dari BLUB sendiri. Nah, dan kemarin insya Allah di tahun 2023 kita sudah dapat pasti kita akan membeli alat namanya CT scan dan CAT lab. Itu suatu terobosan kami. Jadi pelayanan-pelayanan di Rumah Sakit Suwondo itu sudah selevel dengan kabupaten kota se-Indonesia, Pak. Jadi ini harapan kami itu tadi untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kendal ini. Langkah-langkah kami seperti itu. Oke. Ya. Tadi disebutkan pengembangan pelayanan kesehatan ini itu cukup besar, cukup cepat juga karena ada target selesai di tahun 2023. Apakah nantinya akan ada pelayanan baru mungkin yang akan diberikan dari RSUD Kendal sendiri? Ya. Kenapa kami harus mentargetkan 2023? Karena dilihat evaluasi di tahun 2022 ini, itu kapitasi kami meningkat. Ya. Di tahun 2021 kita paling per bulan 4-5 M. Di tahun 2022 ini kita mencapai 7-8 M. Jadi antusias, legitimasi, pengakuan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit daerah Suwondo ini meningkat, Mbak. Nah, dengan adanya ini, barometer ini, kita selaku manajemen di sini, bagaimana caranya? Ini antusias, animu masyarakat percaya dengan kita, legitimasi masyarakat penuh dengan kita. Nah, apa yang kita lakukan? Kita pengembangan itu. Makanya di tahun 2023 kita harus selesai pembangunan itu. Selesai itu dan nanti saprasnya maupun dari alat kesehatannya maupun SDM-nya. Makanya dengan Pak Dirut tadi SDM-nya harus benar-benar mumpuni. Nakesnya maupun non-nakesnya itu harus terpenuhi, profesional. Nah, dan pelayanan pun menarik. Sampai kami membuat terobosan pelayanan-pelayanan di depan untuk melayani orang yang sakit daftar itu kita pakaiani kostumnya dengan baik, Pak. Jadi mereka datang senang, wah ini yang melayani kita aja sudah penampilannya jos, apalagi pelayan di dalamnya. Nah itu suatu bentuk terobosan kami bagaimana menyentuh hati masyarakat Kabupaten Kendal ketika berobat ke rumah sakit ini benar-benar terlayani dengan prima. Itu diantaranya seperti itu. Oke, membahas mengenai animo masyarakat dan juga pelayanan yang menarik ini. Dokter Saiku mungkin bisa menambahkan terkait kondisi animo masyarakat serta pelayanan yang menarik tadi, Dok. Terima kasih dari pertanyaan. Kalau kita lihat mulai dari bulan Januari sampai sekarang itu untuk kunjungannya trennya naik, Pak. Kalau dulu rata-rata di awal-awal pasca COVID itu per hari kunjungannya sekitar 90 sampai 100, sekarang sampai hari ini rata-rata di bulan November dan Oktober ini sudah rata-rata untuk rawat jalannya saja sudah sekitar 500, Mbak, per hari. Per hari. Nah, untuk yang rawat inapnya itu dengan tempat tidur yang kita punyai ada 273, paling enggak bor equation rate-nya itu sekitar antara 65 sampai 75%. Kalau dulu di bawah 50%. Itu artinya apa? Artinya kepercayaan masyarakat terhadap layanan di kita semakin hari semakin bulan ada tren peningkatan seperti itu. Oke, untuk meningkatkan pelayanan tadi tentunya juga membutuhkan peran dari berbagai pihak, dan untuk sosialisasi ke masyarakat ini tentunya kan membutuhkan dari peran Pemkab, dalam hal ini juga Dinas Kesehatan gitu. Gus Parno, untuk sosialisasi ke masyarakat ini seperti apa? Tapi tahan dulu, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Sapa Jateng. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka
atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa, semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Setelah sempat kabur, tersangka Dirto berhasil ditangkap pada Rabu sore. Kondisi minibus syarat penumpang tersebut bagian depan ringsek tak berbentuk lagi. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa Lingkar TV, Anda masih menyaksikan Sapa Jateng bersama saya Galus Karkinanti. Dan kita ke Gus Parno ini, terkait sosialisasi kepada masyarakat. Tadi seperti apa ini terkait pelayanannya? Ya, terima kasih. Jadi Dinas Kesehatan dalam hal ini dengan Rumah Sakit Suwondo, itu kita selalu memberi informasi, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat. Baik secara online maupun offline. Secara online kita punya banyak aplikasi. Di antaranya di Rumah Sakit Suwondo juga ada Pecel Suwondo. Juga di rumah kami Dinas Kesehatan ada Promkes. Itu media kami banyak. Jadi ada website, silakan bisa ketik Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Suwondo di website bisa diketik, semuanya akan muncul di situ. Dan juga berbagai macam kita ada promotor kesehatan. Kita selalu turun setiap hari Sabtu, itu selalu turun ke masyarakat. Jadi 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, itu kita selain juga online, offline. Jadi kita datang melalui Promkes kita. Dan ada di situ kita ada namanya, ada mobil keliling itu. Ada mobil kelilingnya. Juga sekarang namanya stunting, Mbak. Alhamdulillah dengan kita adanya promosi itu, stunting yang ada di Kabupaten Kendal, per Februari 2022 kita 13,4%. Kemarin berdasarkan EPBGM di bulan Agustus di tahun 2022 ada penimbangan di Posyandu, kita turun 2%. Alhamdulillah beliau juga ketuanya sekalian, stunting Pak Wakil Bupati. Alhamdulillah kita turun 2%. Dan nanti di target kita 6 semester, 1 semester 6 bulan ke depan di tahun 2023, itu harapan kami juga turun lagi di bulan Februari untuk stunting ini. Karena ini juga salah satu bentuk nyata, real, bahwa kami selalu sosialisasi,
meninformasikan dan edukasi kepada masyarakat bagaimana menginformasikan banyak hal pelayanan-pelayanan kita yang akan kita sampaikan ke masyarakat secara offline maupun online. Nah, tadi kalau Instagramnya, Facebooknya, Twitternya bisa dicek di situ. Dinas Kesehatan ada, tiap hari kita update, termasuk data COVID, data update ya kegiatan sehari-hari kita, termasuk Rumah Sakit Suwondo ini. Jadi kita juga memberikan informasi kepada masyarakat. Ini loh jam pelayanan-pelayanan di Rumah Sakit Suwondo. Jadi ketika masyarakat yang sibuk mungkin mau berobat ke Kabupaten Kendal, mau berobat ke Rumah Sakit Suwondo, tidak usah datang ke sini, bisa melalui online. Dan nanti pun kita layani secara bagus dan alhamdulillah sinyal kita itu selalu bagus, nggak error gitu. Jadi pelayanan kita baik secara online maupun offline bisa tersampaikan kepada masyarakat secara penuh. Jadi nggak usah khawatir, kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Kendal kalau ingin berobat ke Rumah Sakit Suwondo bisa melalui online maupun offline dan itu banyak aplikasi di situ semuanya. Kalau ada hal yang ditanyakan silakan bisa ke Dinas Kesehatan baik secara online maupun offline kami layani secara prima. Gitu. Oke, berarti tadi sudah cukup masif sosialisasinya dari offline hingga ke sosial media. Sosial media pun juga tadi cukup komplit, ada Facebook, Instagram, gitu dan lain-lain. Twitter website, juga ada website. Oke, ini jadi untuk pemirsa yang mau berobat jangan takut lagi karena info-info juga akan di-share melalui sosial media dari Dinas Kesehatan juga seperti itu. Tadi menarik membahas soal stunting yang menurun. Apakah sebenarnya ini ada peran sosialisasi yang masif itu tadi, Pak Basuki? Ya tentunya apa yang dilakukan Kepala Dinas Kesehatan ini dengan program penurunan stunting di Kabupaten Kendal ini merupakan sebuah kegiatan yang bersinergi antara rumah sakit dan Dinas Kesehatan. Artinya bahwa Puskesmas punya peran aktif ya. Saya yang kebetulan ditunjuk menjadi ketua stunting tentu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk stunting di Kabupaten Kendal ini memang benar-benar bisa kita tekan. Ya. Belajar pengalaman dari Kabupaten Purwodadi. Ya. Kabupaten Purwodadi itu masyarakat stunting itu tertinggi. Ya. Tapi hari ini dengan kerja kerasnya para tenaga kesehatan di Purwodadi ini sehingga stunting di Kabupaten Purwodadi itu bisa ditekan dan zero stunting, luar biasa. Sehingga kita belajar daripada Kabupaten Purwodadi, harapan bisa kita terapkan di Kendal ini, sehingga stunting di Kabupaten Kendal kita tekan dan tentunya harapan kita juga bisa turun secara drastis. Ya. Kalau tadi sudah disampaikan Kepala Dinas bahwa kita ada penurunan 2%, itu tentunya harapan kita makin ke depan nanti juga bisa turun jauh lebih banyak. Dan tentunya Rumah Sakit Suwondo ini sudah mempunyai peran yang sangat besar, ya. Karena apa? Peningkatannya kalau saya lihat dari grafik dari tahun ke tahun, mulai tahun 2016 hingga 2021 itu memenuhi target, sehingga program kami RPJMD 5 tahunan itu bisa terpenuhi. Ya. Dan ini sangat luar biasa, mudah-mudahan ke depan ya Rumah Sakit Suwondo ini dalam memberi pelayanan jauh lebih baik. Ya. Karena itu juga menyangkut salah satu program daripada pemerintah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati saat kita maju sebagai calon untuk sosialisasi tentang pelayanan kesehatan. Oke, terima kasih. Nah, ini saatnya saya membacakan question box dari Instagram, dari sosial media yang datang dari masyarakat. Pertanyaan pertama, Min, kan biasanya kalau mau periksa harus antri dulu. Kalau di RSUD Kendal juga antri dulu atau bisa online, Min? Gitu mungkin Pak Direktur bisa menjawab pertanyaan tersebut? Jadi untuk pasien yang mau berobat ke Rumah Sakit Dr. Suwondo sebenarnya dimudahkan dengan adanya fasilitas yang kita punya, yaitu tentang aplikasi Pecel Suwondo bagi
teman-teman atau keluarga atau pasien yang mau datang ke Rumah Sakit Suwondo tidak harus mendaftar manual ke sini. Jadi mereka seminggu sebelumnya bisa, 3 hari sebelumnya bisa mendaftar dulu, dan mereka sudah tahu kapan sih kira-kira saya harus datang, jam berapa sih saya harus datang, karena di sana sudah tertera nomor berapa urutnya. Sehingga kalau sini nunggunya tidak terlalu lama di polikliniknya. Terus untuk yang lainnya juga kita fasilitasi dengan WA. Mereka bisa daftar lewat WA sehingga tadi tahu nomor urutannya berapa, sehingga ketika nunggu di pendaftaran atau di ruang poli tidak terlalu lama. Harapannya seperti itu, Pak. Kalau saya dengar ada pelayanan sore juga. Itu apakah bisa dijelaskan dari dokter? Untuk pelayanan sore kita sudah kurang lebihnya ada 3 bulan ini. Salah satu upayanya adalah memberi kesempatan ketika pasien-pasien yang tidak bisa datang pagi hari bisa datang di siang hari. Itu salah satu tujuannya. Tujuan yang berikutnya adalah untuk mengurai terus terang saat ini kunjungan yang pagi yang saya sampaikan tadi 500 tadi, itu harapannya juga ada yang daftar siang hari. Nah, ini salah satu mengurai upaya antrian gitu, Pak, gitu. Jadi untuk pemirsa, jangan ragu lagi untuk berobat dan jangan takut mengantri, karena di RSUD Dr. Suwondo Kendal ini membuka 2 pendaftaran, ada pagi, ada siang atau sore tadi gitu. Dan kita ke pertanyaan kedua. Min, saya suka takut di rumah sakit. Kasih tahu dong biar gak ngerasa takut berobat di RSUD Kendal gitu. Ini mungkin dari Pak Guswarno. Gak ada yang menakutkan. Makanya gini Pak, kenapa kita dari bentuk gedungnya, kita buat semenarik mungkin. Karena orang sakit pasti bayangnya ya bagaimana. Ya, ruangannya, dari kamar ke kamarnya, poli-polinya, tempat perawatannya, kita buat yang sebaik mungkin. Jadi terus juga ada sentuhan-sentuhan rohani dari petugas kami, sesuaikan dengan agama pasiennya. Jadi semangat hidupnya, semangat ingin sembuhnya itu ada. Dan beri kita motivasi, selain kita berobat secara akademis, tapi juga secara religius, kita sentuh juga. Jadi karena kita yakin bahwa sembuh itu tidak hanya dari obat, ini hanya instrumen aja, tapi keyakinan kita itu penting. Nah, bagaimana kita beri suatu siraman-siraman rohani, beri semangat, beri motivasi, dan petugasnya pun kita ada ya Pak, ada umumkan itu. Nah, dan itu dari segi secara akademis, secara spot kami, dari segi saprasnya pun kita jangan sampai gedung-gedung ini kelihatan menyeramkan. Nah, apalagi, itu caranya gimana itu kira-kira? Nah, bagaimana caranya? Kita buat senyaman mungkin, kayak ruangan ini lah. Ruangan ini kan kelihatan kita nyaman. Nah, seorang pasien itu kita buat di dalam tempat tidurnya, dalam tempat polinya, kamar-kamarnya itu senyaman mungkin. Jadi seakan-akan merasa di hotel itu. Merasa di hotel. Dan hotelnya bukan hotel ecek-ecek, tapi hotel berbintang. Dan nanti di tahun 2023 kita membuat di belakang itu VVIP. VIP. Jadi mereka benar-benar nyaman. Jadi periksa di Rumah Sakit Suwondo itu seakan-akan nggak periksa kita sakit, tapi istirahat santai-santai aja, tapi pulang sembuh gitu. Okay. Nah itu harapan kami seperti itu ke depannya. Kita membangun image seperti itu, dan itu harapan kami masyarakat ada legitimasi, pengakuan dari masyarakat, nah itu semakin berkembang. Jadi mereka Kendal itu dimuliakan lah bahasanya, diberi kenyamanan untuk berobat di Rumah Sakit Suwondo. Karena kuncinya tuh nyaman dan bahagia. Kalau nggak nyaman dan bahagia susah semuanya. Karena bahagia itu penting. Orang sakit harus bahagia. Kalau nggak bahagia nanti semakin cepat nanti akan semakin jadi parah penyakitnya. Kalau bahagia, senyum dan nyaman, cepat sembuh itu. Itu motif kami. Harapan kami seperti itu. Ternyata untuk sembuh tuh banyak motifnya ya pemirsa. Kita ke Pak Dr. Saiku. Silahkan menambahkan. Jadi benar apa yang disampaikan Pak PLT Kepala Dinas. Nanti jenengan kalau di depan kita sedang apa yang sudah kita lakukan, itu kita memberi kesan tampak depan dulu Pak. Itu kan baru kita rehab di depan itu, biar nanti kesannya begitu lihat rumah sakit kelihatannya yang versi baru gitu Pak ya. Tampak depan dulu sudah kesannya ada baru, itu tadi untuk memberi rasa senang, kepercayaan terhadap pelayanan kita terhadap masyarakat. Yang berikutnya tampilan di terutama tenaga kita tiap tahunnya mesti ngadakan pelatihan service excellence Pak.
service excellence, guna bagaimana mereka cara menyapa, menyambut mereka, menanya itu tidak hanya sekedar siapa namanya gitu, karena itu kan pelatihannya ada berarti. pelatihannya, dan itu kita lakukan setiap setahun sekali. Terus yang berikutnya untuk yang terutama untuk yang pasien yang dirawat ini benar apa yang disampaikan Pak PLT, kita ada pendampingan dari rohaniawan, baik itu yang dari Islam maupun yang dari non Muslim juga ada. Jadi kalau terutama untuk yang penyakit-penyakit yang agak lumayan itu kita dampingi dari rohaniawan ini. Gitu. Oke, ini luar biasa sekali. Tentunya tadi ada banyak motif untuk sembuh itu tadi. Dan ini tidak terasa kita sudah 30 menit, tapi sebelumnya saya mau memberikan kesempatan untuk para narasumber untuk mengajak para masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Kendal untuk jangan takut berobat di RSUD Kabupaten Kendal. Mungkin bisa dimulai dari Pak Basuki, monggo. Silahkan untuk warga masyarakat Kendal untuk mendapat pelayanan yang sangat prima di Rumah Sakit Suwondo bagi yang mengalami penderitaan sakit. Prinsip Rumah Sakit Suwondo, pelayanan yang prima, pelayanan yang harmonis, mengedepankan kepuasan masyarakat itu adalah harga mati. Dan moto daripada Rumah Sakit Suwondo, senyumku adalah kesembuhan. Terima kasih. Oke, senyumku adalah kesembuhanmu. Oke, kita bergeser ke Gus Parno. Untuk masyarakat Kabupaten Kendal, kita dari Dinas Kesehatan dalam hal ini ada Rumah Sakit Suwondo, juga dalam Fasyankes kita ada Puskesmas. Jadi masyarakat Kabupaten Kendal kami berharap, ya berhimbau nggak usah khawatir, tidak usah takut untuk berobat, terutama di Rumah Sakit Suwondo. Rumah Sakit Suwondo sudah berbenah, selalu berbenah, dan selalu berinovasi. Berinovasi untuk apa? Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kendal. Di antaranya apa? Kita sudah membenahi dalam segala hal. Makanya yakinlah ya bahwa jenengan berobat di Rumah Sakit Suwondo, insya Allah pelayanan kami prima. Kalau nggak percaya, buktikan datang sendiri. Nah, kalau sendiri. Itu buktikan datang sendiri. Nanti kalau nggak prima, nggak melayani, bisa ada kanal untuk komplain. Kami kan membuka untuk komplain juga, aduan-aduan juga. Kalau memang pelayanan kami kurang memuaskan, kami selalu beretika, selalu ada etikat baik, bisa memuaskan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Makanya datanglah ke Rumah Sakit Suwondo, jangan usah khawatir. Insya Allah pelayanan kami terpenuhi sesuai dengan yang dengan harapkan. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Datanglah. Oke. Untuk melengkap, Dokter Saigim? Bahwa dari tahun ke tahun, baik secara kuantitas maupun kualitas pelayanan di rumah sakit, kita selalu meningkatkan, bahwa bahkan kita juga mengukur secara eksternal. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Pak PLT, kita tiap 3 tahun sekali mengadakan akreditasi. Akreditasi itu adalah mengukur bagaimana mutu dan keselamatan pasien. Jadi jangan takut nanti kalau datang ke Rumah Sakit Suwondo itu pelayanannya substandar. Ada yang menilai sana, Pak. Dan yang menilai ini adalah lembaga yang independen. Sehingga hasilnya nanti harapannya seperti yang disampaikan Pak Peli tadi, harapannya paripurna. Ketika paripurna itu ya itu tadi, mutu juga terjamin, juga keselamatannya juga terjamin. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa pada pagi hari ini ketiga narasumber. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan ketiga narasumber. Dan intinya untuk masyarakat di Kabupaten Kendal khususnya dan juga sekitarnya, jangan takut lagi untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai di Rumah Sakit RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini. Karena memang pelayanan di sini sudah representatif juga, sudah memadai untuk pemirsa dan juga masyarakat di Kabupaten Kendal. Akhirnya selama 30 menit saya telah menemani Anda dan akhirnya saya pamit, Galus Karnanti dan juga seluruh kru. Sampai jumpa di Sapa Jateng Lingkar TV selanjutnya.